Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu. Dan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan nama. Nama saya Yusrina. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih mudah. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa. Baiklah anak-anak, dengan ilmu pengetahuan semuanya akan menjadi lebih mudah. Mari kita lihat pada zaman dulu yang dirasa kita sulit, dengan perkembangan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Apa contohnya? Contoh yang paling sederhana adalah alat komunikasi. Dulu belum ada HP. Misalkan kita menulis surat, dan surat tersebut kita menulis terlebih dahulu, kemudian kita kirim ke kantor pos, dan membutuhkan waktu yang lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Surat tersebut sampai dan kita menunggu balasan dari surat tersebut. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita langsung berkomunikasi dengan orang lain, dimanapun dan kapanpun. Inilah perkembangan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Contoh yang kedua, dulu ketika kita menunaikan haji, kita membutuhkan waktu berbulan-bulan. Pada 6 bulan kemudian kita sampai ke Mekah, dan sekarang dalam hitungan jam kita membutuhkan waktu 9 jam. Hukum dan etika dalam mencari ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun etika dalam mencari ilmu, yang pertama, mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Kedua, menghormati orang yang memberikan ilmu. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. Dan yang keempat, mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Adapun isi kandungan dalam Quran surah Al-Rahman ayat 33, pertama, jin dan manusia tidak akan sanggup menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Dan yang ketiga, belajar itu hukumnya wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Isi kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Yang kedua, perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sudah cukup sekian penjelasan guru. Sampai di sini saja. Semoga apa yang Ibu Guru bisa sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Baiklah, Ibu Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam Quran Surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati fanfuzu illa tanfuzu la illa bil sultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembusilah, karena kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilakan kepada jin dan manusia untuk menembus langit dan bumi. Tetapi kita sangatlah terbatas kekuatannya, karena kekuatan itu adalah milik Allah dan Allah yang memberikan kita kekuatan. Baiklah, yang kedua dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila suzu fansuzu yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatain wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksud dengan ayat tersebut bahwa orang yang berilmu dan beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu pengetahuan, maka sampaikanlah kepada saudara-saudaramu walaupun hanya satu ayat.